Babak 691, tidak, aku ingin membalas dendam. Boom mengisi bagian dalam ketel Necromancer, menyebabkan kabut yang mengisinya bergoyang dan menari. Hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat, mata mereka berkedip-kedip dengan keserakahan saat melihat semua yang terpilih. Seolah-olah ki dan darah di dalam mereka adalah hal yang paling menyehatkan yang pernah mereka lihat. Bai Xiaochun merasa lebih banyak dirugikan dari sebelumnya ketika ia berusaha membebaskan diri dari kerumunan yang dipilih. Namun, basis budidayanya sangat dilemahkan oleh mantra pembatas, membuatnya jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Hanya butuh beberapa saat bagi 8 dari yang terpilih untuk bergegas ke arahnya. Kelopak mata Bai Xiaochun berkedut ketika dia menyadari bahwa salah satu lawan baru ini tidak lain adalah Zhou Hong, yang berada di lingkaran besar tahap jiwa Naschen. Mata Zhou Hong berkedip dengan niat membunuh, seolah-olah dia menghadapi serangga belaka sebagai lawan. Adapun Bai Xiaochun, napasnya datang dalam celana compang camping, dan matanya benar-benar memerah saat ia menembak ke depan seperti naga yang marah, tanpa ragu menabrak seluruh kelompok. Ketika semua orang bertabrakan, ledakan besar memenuhi langit dan bumi, dan yang terpilih semuanya terbang mundur, ki dan darah melonjak. Ekspresi Zhou Hong sedikit berkedip menanggapi keganasan yang dipajang oleh Bai Xiaochun. Yang lainnya terpilih sama-sama terkejut, dan sekarang sampai pada kesimpulan bahwa mereka telah salah menilai kecepatannya, dan tidak akan bisa mencegahnya melarikan diri. Momentum Bai Xiaochun hanya tumbuh. Kekuatan tubuh kedagingannya meletus dengan kekuatan yang luar biasa, dan basis budidayanya melonjak dengan kekuatan surga Dao Naschen Soul-nya. Dia seperti seorang prajurit surgawi, yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun sedikitpun. Tentu saja, dia tidak berani melambat. Ada banyak lawan di belakangnya yang siap memukulinya dengan kemampuan ilahi jika dia berhenti bahkan sedetik. Jantung berdebar kencang, dia tidak bisa melakukan apapun selain kecepatan maju. Saat dia melakukannya, dia melambaikan tangannya, memanggil tombak 16 kali lipat yang ditingkatkan rohnya. Itu, ditambah dengan kecepatannya yang luar biasa, membuatnya nyaris gagah berani. RUUMBLE. Tepat ketika sepertinya dia akan membebaskan semua yang terpilih, dengusan dingin menggema di depannya. Itu tidak lain adalah Gong Sun Yi. Saat dia melayang di sini di depan Bai Xiaochun, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya. Seketika, kekuatan penyegel meletus, menyebabkan simbol magis ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergegas menuju Bai Xiaochun. Dalam beberapa saat, mereka telah membentuk jaring raksasa yang mulai menyusut dengan cepat di sekitarnya. Tidak ada cara bagi Bai Xiaochun untuk keluar dari jalan pada waktunya. Sebagai gantinya, dia langsung menghantam jala. Sayangnya, basis budidayanya terlalu lemah saat ini, dan dia tidak bisa menerobos. Satu-satunya hal yang terjadi adalah bahwa retakan menyebar di permukaan jaring. Itu sendiri mengejutkan Gong Sun Yi. Tepat ketika dia akan mencoba untuk memperkuat kekuatan penyegelan jaring, puluhan orang terpilih yang telah mengikuti Bai Xiaochun muncul. Tanpa sedikit pun keraguan, mereka semua menyerang, melepaskan kemampuan ilahi dan teknik magis yang tampaknya berada di level kartu truf. Salah satu yang dipilih dalam kelompok itu adalah Zhou Hong, yang mengirim seberkas cahaya pedang mengejutkan ke arah Bai Xiaochun. Wolf God kecil juga hadir, yang melolong ketika dia berubah menjadi sesuatu yang tampak setengah serigala, setengah manusia. Itu pada gilirannya memberinya ledakan besar yang dia gunakan untuk menutup Bai Xiaochun. Adapun Li Tiansheng yang menyeramkan, dia tertawa dingin ketika dia melambaikan jari telunjuk kanannya, menyebabkan gas beracun 5 warna mengepul. Gas itu dengan cepat berubah menjadi 5 tengkorak yang terkekeh jahat ketika mereka melesat maju menggunakan teleportasi kecil. Ini semua adalah pembudidaya Naschen Soul, dan meskipun banyak berada di tahap awal, tidak sedikit yang berada di tahap pertengahan. Bahkan ada beberapa seperti Li Tiansheng dan Little Wolf God yang merupakan ahli tahap akhir Naschen Soul. 1. Zhou Hong, bahkan ada di lingkaran besar. Masing-masing dari mereka adalah seorang yang dipilih dengan teknik yang kuat, dan ketika mereka mengumpulkan kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk menyebabkan bahkan para dewa terkejut. Sensasi intens dari krisis mematikan muncul di Bai Xiaochun. Meskipun secara mental telah mempersiapkan sesuatu seperti ini, pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga sulit untuk dilakukan. Kamu pengganggu besar. Hati dipenuhi kepahitan, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung saat dia menghasilkan Eternal Parasol. Setelah membukanya,
Ia menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk mempertahankan diri dari serangan dari belakang. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, teriakan dari samping bisa terdengar saat Susan melesat ke arahnya dengan serangan tinju. "Kamu tidak kemana-mana," Susan berteriak dengan suara besi. Serangan tinjunya didukung oleh kekuatan penuh dari tubuh kedagingannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara yang melampaui guntur surgawi. Adapun Bai Xiaochun, ia dianggap tidak bergerak oleh Ceiling Net. Berteriak dengan marah, dia menyimpan Eternal Parasol di belakangnya sebagai perisai saat dia juga melepaskan serangan kepalan. Meskipun berada di sisi jaring yang berbeda, tinju mereka bertemu, dan pada saat yang sama, berbagai kemampuan ilahi dan teknik magis menghantam parasol abadi. Boom naik ke langit, bersama dengan cahaya yang menyilaukan. Jaring penyegelan langsung hancur, dan Susan tertiup mundur saat mundur. Wajah Gong Sun Yi jatuh saat dia juga mundur di hadapan gelombang serangan yang kuat. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Bai Xiaochun saat ia dan parasol abadi dikirim berguling ke depan menuju kabut hitam. Pemandangan yang meninggalkan semua orang yang hadir benar-benar terperangah. Tidak pernah ada di antara mereka yang membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan lolos dari serangan gabungan mereka hanya dengan beberapa luka. Pada titik inilah bibir Miao Lin bergerak, menyebabkan riak menyebar ke udara dari mulutnya. Itu adalah riak yang bisa mengacaukan pikiran siapapun yang ditemuinya, dan segera melaju cepat menuju Bai Xiaochun yang melarikan diri. Itu adalah suara yang menantang kemampuan untuk bertahan melawannya, dan begitu mencapai telinga Bai Xiaochun, pikirannya bergetar, dan semua luka-lukanya berkobar. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia segera mulai terhuyung ke depan. Sebagai tanggapan, cahaya dingin berkedip di mata Zhou Hong. Melambaikan tangan kanannya, dia memanggil cahaya hitam, bercahaya yang berdenyut dengan aura deva. Bahkan ketika semua orang melihat dengan kaget, dia mengirim cahaya bersinar ke arah Bai Xiaochun. Cahaya hitam bergerak begitu cepat sehingga tampak mampu menembus udara, dan segera di depan Bai Xiaochun. Namun, sebelum itu bisa mencapai dirinya, jenis cahaya hitam yang berbeda keluar dari dalam Bai Xiaochun. Itu tidak lain adalah kura-kuranya. Ledakan terdengar, dan cahaya hitam hancur, sementara kura-kura dikirim berputar kembali ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun meminjam kekuatan pukulan untuk terus bergerak, secara bersamaan mengambil pil keberuntungan Heaven Cleaving, yang memastikan bahwa dia tidak memperlambat sama sekali. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jika Bai Hao tidak mati, mantra restriktif itu tidak akan pernah terurai. Seluruh kelompok yang dipilih mulai merasa gugup. Gong Sun Yi, Zhou Hong, Susan, Little Wolf God, dan semua pembudidaya lainnya mengertakkan gigi dan mengejar. Tak lama, semua orang berada di dalam kabut. Pangeran kedua mengenakan senyum dingin saat ia bergabung dalam pengejaran, dan bahkan Chen Manyao dapat terlihat mengejar Bai Xiaochun. Namun, ada kilatan aneh di matanya. Dia tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi secara bertahap, sampai pada kesadaran bahwa tampaknya ada sesuatu yang senggat akrab tentang cara Bai Hao ini bertarung. Saat Bai Xiaochun melaju melalui kabut, panas membakar menyebar melalui dirinya, menyembuhkan semua lukanya. Dalam waktu beberapa napas waktu, dia benar-benar pulih, yang membuatnya merasa sedikit lebih jengkel daripada sebelumnya. Namun, basis budidayanya masih melemah, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana Raja Hantu Raksasa telah mengacaukannya, suasana hatinya kembali tenggelam. Dia merasa sangat marah dan sangat bersalah, namun, tahu bahwa dia tidak berani sedikit pun untuk melambat. Berkat kecepatannya yang luar biasa, para pengejarnya tidak memiliki cara untuk mengejarnya bahkan jika mereka mau. Bahkan, dia sebenarnya menempatkan jarak antara dirinya dan mereka. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dimensi di dalam Necromancer Kettle dipenuhi dengan kabut tebal dan hantu jahat yang perlu dihindari, itu membuat segalanya semakin sulit. Tak lama, lolongan hantu-hantu jahat bisa didengar ketika banyak dari mereka mulai menyerang yang terpilih. Sebaliknya, tidak satu pun dari hantu jahat atau jiwa pendendam yang bisa menghalangi Bai Xiaochun sama sekali. Dan ada alasan untuk itu. Meskipun kecepatan semua yang lain terpilih terhambat oleh berkurangnya visibilitas mereka, Bai Xiaochun bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Huff. Dengan topengku, kalian yang bodoh mungkin juga berhenti bermimpi mencoba menangkapku. Mendengus dingin, dia terus melaju. Lebih dari 2 jam berlalu, setelah itu Bai Xiaochun tidak bisa mendengar siapapun mengejarnya. Pada saat itu, dia duduk di atas salah satu gunung di daerah itu dan mengkonsumsi pil keberuntungan Heaven Cleaving lain.
Akhirnya, basis kultivasinya tidak lagi melemah, dan mulai pulih. Setelah mengkonsumsi satu pil lagi, dia benar-benar kembali pada puncaknya. Kemudian dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi sejauh ini, dan merasakan kepahitan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Aku tidak percaya begitu banyak orang mengejarku. Aku tidak pernah melakukan apapun pada mereka. Benar-benar sekelompok pengganggu. Memalukan, jika mereka semua sebagus itu, mereka akan bertarung satu lawan satu. Dan kemudian di sini, Giant Ghost King, kamu kojer tua. Aku menyelamatkanmu, dasar bodoh. Mempertaruhkan hidup aku, dan sekarang kamu pergi dan lakukan ini padaku. Berbuat curang, aku tidak akan membiarkan ini berdiri. Aku ingin balas dendam. Semakin dia memikirkannya, semakin marah, sampai akhirnya, dalam emosinya yang negatif, dia tiba-tiba merasa berani bangkit di dalam dirinya. Dan memutuskan bahwa sekarang bukan saatnya untuk menahan diri. Bab 692, kamu kacau aku kacau kamu. Aku ingin membalas dendam, katanya, wajahnya seperti topeng kemarahan. Mengepalkan tangannya, pikirannya mulai berputar dengan pikiran bagaimana melakukan hal itu. Tentu saja, dia bukan orang bodoh, dia tahu bahwa membunuh semua orang bukanlah pilihan. Dia berada dalam posisi dan situasi yang sangat berbahaya di Willens. Jika dia membunuh satu atau dua yang dipilih ini, itu mungkin bukan masalah besar, tetapi jika dia membunuh terlalu banyak, dia akhirnya akan menyinggung semua Willens. Itu akan menempatkan dirinya dalam situasi yang terlalu berbahaya. Namun, hanya membunuh satu atau dua orang tidak akan menjadi balas dendam yang dia inginkan. Selain itu, aku membunuh beberapa orang tidak akan menjadi masalah besar bagi Raja Hantu Raksasa. Lagi pula, bukan berarti dia akan bertanggung jawab langsung atas kematian mereka. Bahkan, dia mungkin akan sangat marah padaku. Pada akhirnya, aku hanya akan mengacaukan diriku dengan melakukan itu. Tidak, aku harus memikirkan sesuatu yang lebih baik. Aku harus memikirkan cara untuk membalas dendam, dan juga membuat segalanya menjadi sulit pada Raja Hantu Raksasa. Sambil menarik rambutnya dengan frustrasi, dan matanya benar-benar merah, dia terus merenungkan situasi untuk waktu yang lama. Kemudian, matanya tiba-tiba mulai bersinar, dan dia tersentak. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Dia berpikir, langsung bersemangat. Seiring berlalunya waktu, idenya semakin jelas. Aku tidak akan membunuh mereka, aku akan menculik mereka. Lalu aku akan menyerahkan semuanya kepada Raja Hantu Raksasa. Pada titik itu, mereka pasti akan menyalahkannya untuk semua yang ada di dalam Necromancer Kettle. Lalu dia harus melepaskan semua yang terpilih, dan kehilangan banyak sekali wajah, atau menolak untuk melepaskannya. Dan memberikan alasan bagus pada Willens untuk bergabung bersama dan menyebabkan masalah baginya. Hehe. Orang-orang yang dipilih ini akan berakhir seperti kentang panas, dan ketika saatnya tiba, Raja Hantu Raksasa tidak akan bisa pergi ke siapapun untuk mengeluh tentang hal itu. Dan bahkan jika dia lebih mendominasi daripada yang sudah ada, akan sulit baginya untuk mencoba menahan semua sandera yang dipilih. Itu akan membuat semua orang benar-benar kesal. Jika Lord Bai melakukan sesuatu seperti itu, mungkin itu tidak akan menyebabkan kegemparan, tetapi jika Giant Ghost King mencoba, itu akan menyebabkan segala macam bencana. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak bisa menahan kagum betapa cerdasnya dia untuk datang dengan ide seperti ini. Merasa lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya, dia menghela nafas dan kemudian mulai lebih memikirkan bagaimana melaksanakan rencananya. Aku pasti harus memikirkan setiap kemungkinan. Apa yang akan aku lakukan jika Pang itu Giant Ghost King sebenarnya hanya memutuskan untuk melepaskan semua orang? Itu bukan hasil yang sepenuhnya mustahil. Lord Bai akan memastikan bahwa bahkan jika Raja Hantu Raksasa membebaskan semua orang, dia masih akan membayar harga yang menyakitkan untuk itu semua. Terlihat sangat bersemangat pada prospek membalas dendam dengan cara ini, dia melakukan sedikit perencanaan lebih lanjut. Segera, matanya bersinar dengan antisipasi. Ini bukan salahku, Raja Hantu Raksasa. Kamu mengacaukan aku. Yah, jangan salahkan aku karena mengacaukan kamu kembali. Selanjutnya, Lord Bai akan mengambil kesempatan ini untuk mengolah tulang kematiannya.
Meskipun ada beberapa kekurangan dalam rencananya, Bai Xiaochun tahu bahwa ia tidak dapat menjelaskan setiap kemungkinan. Namun, dia yakin bahwa strategi keseluruhannya sempurna. Aku tidak bisa duduk menunggu untuk membalas dendam. Aku harus mulai sekarang. Dengan itu, dia mengabur, melaju ke kabut dan menggunakan kekuatan topengnya untuk menyembunyikan auranya. Bukan hanya hantu-hantu jahat tidak melihatnya karena itu, tetapi ia juga bisa melayang seperti roh dari dunia bawah, lewat di sana-sini tanpa membuat suara. Kabut di Necromancer Kettle dipenuhi dengan hantu jahat dan gerombolan jiwa pembalas yang tak terhitung jumlahnya. Melewati begitu banyak hal membuatnya merasa agak gelisah. Itu terutama benar ketika dia menyadari bahwa hantu-hantu jahat di sini memiliki tanduk soliter yang menonjol keluar dari dahi mereka. Lebih jauh, mereka sepertinya sesekali mengambil bentuk tubuh, yang bahkan lebih mengejutkan. Ketel Necromancer ini adalah tempat yang sangat aneh, dan jiwa-jiwa pendendam di sini benar-benar aneh. Jiwa pendendam dan hantu jahat ini jauh lebih brutal daripada tipe di luar, dan beberapa dari mereka bahkan dapat menggunakan teknik magis dan kemampuan ilahi yang memanfaatkan aura kematian mereka. Lebih jauh, jika mereka melihat makhluk hidup, mereka akan menerkam mereka dan, jika mereka menangkapnya, segera mulai mengekstraksi kekuatan hidup mereka. Tidak lama kemudian, kekuatan hidup para korban seperti itu bahkan akan mulai berkedip tidak stabil. Jika para pembudidaya dari wilayah Sungai Heavenspan bertemu dengan jiwa-jiwa pendendam seperti ini, mereka akan lari ketakutan. Tapi yang terpilih di sini adalah orang-orang Willand, orang-orang yang diperlengkapi dengan baik untuk menghadapi gerombolan jiwa. Selain itu, mereka semua adalah ahli nujum dari beberapa keterampilan. Terlepas dari kenyataan bahwa jiwa dan hantu di Necromancer Kettle lebih brutal daripada yang di luar, dan lebih menginspirasi rasa takut. Yang terpilih bisa berurusan dengan mereka jika mereka berhati-hati. Yang terpilih tahu bahwa Necromancer Kettle adalah tempat yang istimewa, dan bahwa meskipun hantu jahat dan jiwa pendendam di sana bisa diambil, mereka akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Hal terbaik yang harus dilakukan ketika menabrak mereka adalah menghancurkan mereka, atau melarikan diri. Karena jiwa dan hantu yang menyerang, yang terpilih yang mengejar Bai Xiaochun sudah tersebar, dan semuanya bertarung dalam pertempuran mereka sendiri. Meskipun, tidak ada dari mereka yang menyerah untuk mencari tambang mereka juga. Mereka semua siap untuk secara instan meningkatkan alarm jika mereka menemukannya, dan membuat semua orang bergabung untuk membasmi dia. Bai Hao terkutuk. Jika dia tidak mati, maka tidak satu pun dari kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah raja hantu itu. Petik 2. Waktu hampir habis. Semua orang berdenyut dengan keinginan untuk membunuh Bai Hao, terutama seorang pemuda berjubah biru. Yang memiliki ekspresi sangat suram di wajahnya saat ia melaju melewati kabut. Dia saat ini dikejar-kejar oleh jejak jiwa-jiwa pendendam, namun, mereka tidak bisa menyusul, dan segera ditinggalkan. Dia tidak lain adalah Little Wolf God, yang karena basis budidaya tahap Nas Chen Soul-nya yang baru, bebas untuk bergerak kecuali jika dia menghadapi gerombolan besar jiwa. Atau mungkin hantu jahat yang sangat kuat. Bai Hao ini cepat, tapi aku menolak untuk percaya bahwa dia akan dapat menghindari begitu banyak dari kita. Little Wolf God awalnya bermaksud mengandalkan kekuatan basis budidayanya untuk membantu salah satu ahli. Waris jelas mendapatkan hantu. Buah Raja, itu adalah misi dari klannya, dan jika dia menyelesaikannya, dia akan diberi hadiah mahal ketika dia sampai di rumah. Tapi Bai Hao telah menghancurkan segalanya. Dengan mantra pembatas di tempat, tidak ada yang bisa mendapatkan buah. Baik Little Wolf God dan semua orang yang hadir mendapat sensasi berbeda bahwa Bai Hao ini mempermainkan mereka. Tidak ada dendam di antara kita, tetapi kamu masih harus mati. Terkekeh dingin, Little Wolf God mendorong maju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mengirimkan akal ilahinya ke segala arah untuk mencari buruannya. 1 jam kemudian, dia masih melaju cepat melewati kabut ketika dia melihat sekelompok ratusan jiwa yang pendendam. Jiwa-jiwa yang pendendam menangkapnya di saat yang hampir bersamaan, dan mulai melaju ke arahnya, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Wolf God kecil mengabaikan mereka, sekelompok ratusan jiwa yang pendenda bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Dengan ledakan kecepatan, dia menembak mereka. Namun, bahkan ketika dia muncul di sisi lain, wajahnya jatuh ketika sensasi krisis mendalam muncul di dalam dirinya. Perasaan yang sangat aneh baru saja melewatinya, membuatnya merasa seperti telah kehilangan 30% kekuatan basis budidayanya. Basis kultivasinya terasa sakit, dan bahkan lamban dalam menanggapi. Apa yang terjadi?
Sebelum dia bisa merenungkan situasi, dia berhenti, dan kemudian mundur. Tetapi bahkan ketika dia melakukannya, tawa dingin bisa terdengar di sebelahnya. Terlambat, sosok kabur ke arahnya dari dalam jiwa-jiwa dendam, bergerak secepat baut kilat, begitu cepat sehingga mata telanjang atau akal ilahi tidak bisa melacaknya. Sebelum Little Wolf God bisa bereaksi, sosok itu tepat di depannya, di mana ia menggabungkan kekuatan tubuh daging dan kekuatan basis budidaya menjadi serangan kepalan tangan yang kuat. Wolf God kecil menjerit, dan memanfaatkan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk berubah menjadi setengah serigala, setengah manusia. Namun, sebelum transformasi dapat diselesaikan, serangan tinju Bai Xiaochun mendarat. Suara gemuruh bisa terdengar, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Jiwa-jiwa pendendam diusir, dan Little Wolf God yang terkejut tidak punya waktu untuk menghindar atau memblokir, atau bahkan melepaskan serangannya sendiri untuk membela diri. Tinju Bai Xiaochun seperti gunung yang menghantam dadanya dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Wolf God kecil hancur seperti ranting, menderita luka dalam yang parah yang menyebabkannya batuk seteguk setelah seteguk darah. Basis budidayanya hampir hancur, dan banyak tulang di tubuhnya patah. Bai Hao, dia menjerit, kulit kepalanya kesemutan karena shock. Tinju yang menimpanya mengandung kekuatan ganas badai petir, dan sesuatu yang belum pernah dilihat Little Wolf God sebelumnya. Shock dan teror muncul dalam dirinya ketika darah keluar dari mulutnya. Bai Hao ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya, lebih kuat hingga tingkat yang tidak bisa dipercaya. Satu serangan tinju hampir menghancurkan Little Wolf God. Luka-lukanya sangat parah sehingga dia hampir tidak bisa melihat lurus, dan jiwanya yang baru lahir hampir saja tersingkir dari dalam dirinya. Adapun kemampuan ilahi dari transformasi, itu benar-benar terputus dan dikalahkan. Lebih jauh lagi, kekuatan pukulan itu mengirimnya jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong, sampai dia benar-benar berjarak 300 meter. Mendengus dingin, Bai Xiaochun mengambil langkah maju untuk muncul tepat di depannya. Ubah bentuk, kamu bersenang-senang memukul aku dengan bentuk serigala kamu, bukan? Jadi, ubah bentuk, aku ingin mencapai versi transformasi kamu. Petik 2 titik titik. Wolf God kecil sangat lemah sehingga dia telah kehilangan semua keinginannya untuk bertarung. Melihat bahwa Bai Hao mendekat padanya, matanya berubah merah, dan meskipun luka yang dideritanya, dia menangis, Bai Hao benar. Namun, sebelum kata-kata itu bisa keluar dari mulutnya, Bai Hao menyegelnya dan melemparkannya ke tasnya untuk dipegang, lalu melesat ke kabut. Bab 693, Bayi Ayam Elang Penangkap. Hampir segera setelah Bai Xiaochun bergerak, 7 atau 8 sosok muncul di tempat di mana ia telah berselisih dengan Little Wolf God. Fluktuasi teknik magis yang digunakan masih di udara, seperti halnya darah. Wajah-wajah para pendatang baru berkedip, dan mereka mengirimkan percakapan singkat sebelum berpencar. Sementara itu, Bai Xiaochun melesat melalui kabut dengan kecepatan tinggi, menjilat bibirnya, matanya berkedip-kedip karena kegilaan. Wolf God kecil bukan yang pertama kali dipilihnya, tetapi yang ke-8. Itu akan mengajarimu untuk berubah bentuk sebelum menyerangku. Dia berpikir dengan mendengus dingin. Semua yang terpilih lainnya yang dia tangkap, termasuk Little Wolf God, dikeluarkan dengan satu pukulan tinju. Untuk semua maksud dan tujuan, ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun benar-benar bertarung dengan orang-orang sejak ia melangkah ke tahap Heaven Dao Nas Chen Soul. Ketika dia melakukannya, dia belajar tentang beberapa aspek menakjubkan dari basis kultivasi barunya. Jiwaku Dao Nas Chen Soul tampaknya cukup kuat untuk menekan semua jenis jiwa yang baru lahir. Semua pilihan lain yang aku serang hampir memiliki basis kultivasi mereka dihancurkan. Setelah meninjau beberapa perkelahian terakhir, ia bahkan lebih yakin dari sebelumnya bahwa basis kultivasi Little Wolf God juga tidak stabil. Dengan itu, ia memutuskan untuk mengkonfirmasi teorinya. Dia bergegas sebentar sampai tiba-tiba, ekspresinya berkedip, dan dia berubah arah. Dari kanan, dia baru saja melihat 2 Wildlander yang dipilih dikejar oleh sekelompok besar jiwa pendendam. Aku akan melakukan tes kecil dengan mereka berdua. Sambil terkekeh, dia melaju ke arah mereka yang terpilih, yang melihatnya beberapa saat kemudian. Wajah mereka jatuh, dan mereka akan membuka mulut mereka ketika Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan semburan angin. Keduanya memiliki basis budidaya tahap awal jiwa-jiwa, yang mereka gunakan untuk mempertahankan diri, namun, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pasangan Bai Xiaochun?
Saat menghadapi teknik sihirnya, basis kultivasi mereka ditekan, sehingga sulit bagi mereka untuk memutar mereka dengan benar. Sebelum salah satu dari mereka bisa melakukan apa saja, mereka dikirim jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kemudian, Bai Xiaochun melesat ke depan, mengulurkan tangan, dan meraih mereka. Setelah menyegel mereka dan melemparkannya ke tasnya, dia tersenyum lebar. Baru saja, dia telah mengamati dengan cermat basis kultivasi mereka. Dan sekarang yakin bahwa basis kultivasi Heaven Daunas Chen Soul-nya benar-benar dapat memancarkan tekanan penghancur ke jenis jiwa yang baru lahir lainnya. Surga, siapa yang mengira aku sekuat ini? Dengan gembira, dia berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Pada saat ini, Wildlander lain yang dipilih dalam Necromancer Kettle adalah Mangsa, dan Bai Xiaochun, pemburu. Satu demi satu, ia menangkap yang terpilih, hampir seperti elang yang menukik bayi ayam. Ketika dia bertemu kelompok yang lebih besar, dia akan menghindari mereka, lebih memilih untuk memangsa target yang menyendiri. Ketika dia menemukan target seperti itu, suara gemuruh akan memenuhi udara yang menarik banyak perhatian. Tetapi dia memenangkan setiap pertempuran dengan sangat cepat, dan melarikan diri dengan kecepatan sedemikian rupa, sehingga tidak ada orang lain yang bahkan bisa mendekatinya. Sial, kenapa Bai Hao ini bisa bergerak dengan bebas di kabut ini? Sudah ada lebih dari 10 orang yang hilang. Beritahu semua orang bahwa mereka harus tetap bersatu. Bentuk kelompok paling sedikit 5. Hampir semua yang dipilih di Necromancer Kettle menerima perintah dari Gong Sun Yi, Zhou Hong atau Susan, sehingga saat pesan dikirim, semua orang menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Ketika itu mulai terjadi, Bai Xiaochun menjadi gugup. Meskipun dimungkinkan untuk menculik 5 orang sekaligus, itu akan memakan waktu lebih lama. Pada saat itu, dia melaju cepat melewati kabut, bertanya-tanya apakah dia harus mengubah penampilannya dengan topengnya untuk membodohi orang, ketika tiba-tiba wajahnya bersinar. Seorang yang tersesat. Di kejauhan, dia bisa melihat seorang lelaki kekar berjalan bersama, membantai jiwa-jiwa pendendam kiri dan kanan. Itu tidak lain adalah Zhao Dongshan. Dia cukup jauh. Jika dia mencoba menggunakan teleportasi kecil, itu pasti akan mengeluarkan banyak hal terlalu lama. Dengan itu, dia menghasilkan busur besar dari tasnya untuk dipegang. Pada saat yang hampir bersamaan Bai Xiaochun melihat Zhao Dongshan melihatnya. Zhao Dongshan terkejut, dia telah mendengar bahwa ada beberapa orang yang hilang, dan dengan demikian, segera berbalik untuk menuju ke beberapa temannya. Namun, bahkan ketika dia mencoba untuk keluar dari gelombang jiwa-jiwa yang mengelilinginya, sensasi krisis mendalam muncul dalam dirinya. Perasaan krisis itu tidak datang karena perasaan ilahinya, melainkan teknik khusus yang ia kembangkan, rasa bahaya tubuh jasmani. Melihat kembali ketakutan pada Bai Xiaochun, dia tidak ragu-ragu sedikitpun untuk memanfaatkan teleportasi kecil. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, panah muncul, menembak ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan dengan energi yang mengejutkan. Kemudian, bahkan sebelum sampai padanya, itu meledak. Kekuatan besar ledakan langsung melemparkan udara di daerah itu ke dalam kekacauan. Panah yang ditingkatkan roh. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Zhao Dongshan ketika dia menyadari bahwa panah yang ditingkatkan roh ini telah mencapai tingkat 10 kali lipat atau lebih. Tinggi. Hanya panah seperti itu yang dapat menciptakan distorsi spasial yang akan mengganggu teleportasi. Ekspresi putus asa muncul di matanya ketika dia mencoba untuk mundur. Saat dia menyaksikan dengan ketakutan, Bai Xiaochun menggunakan busurnya untuk menembak 7 panah lagi, yang semuanya bersiul ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Bai Hao, teriak Zhao Dongshan, secara mendesak melaju secara fisik karena dia tidak dapat berteleportasi. Sebelumnya, dia memandang rendah seharusnya Bai Hao ini. Tetapi kemudian dia menjadi yang pertama menyerang ketika yang terpilih berusaha mengelilinginya. Dadanya masih sakit dari tempat dia ditabrak, dan karena itu, dia tidak punya niat bertengkar sekarang. Namun, sebelum dia benar-benar bisa mulai mundur, panah ada padanya, dan meledak. Ledakan itu membuat daerah itu menjadi kekacauan lebih lanjut, dan menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut Zhao Dongshan. Melemparkan semua kehati-hatian pada angin, ia berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, dibandingkan dengan Bai Xiaochun, dia terlalu lambat. Sudah, Bai Xiaochun mendekatinya dengan cara yang benar-benar agresif. Hanya memikirkan bagaimana Zhao Dongshan menjadi orang pertama yang menyerangnya membuat Bai Xiaochun sangat marah. Kamu pikir kamu hal yang sulit?
Berbuat curang. Beraninya kamu menjadi yang pertama menyerang Lord Bai. Tuan Bai akan mengalahkanmu sampai mati. Petik 2 titik. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan serangan tinju yang menghancurkan, yang menyebabkan suara gemuruh memekakkan telinga bergema ke segala arah. Setelah debu pepatah dibersihkan, Zhao Dongshan diculik, dan Bai Xiaochun melaju kencang. Hati Bai Xiaochun berdebar kencang pada saat ini. Dia benar-benar bersenang-senang dengan permainan kucing dan tikus ini. Betapa sekelompok lumba-lumba. Yang mereka tahu bagaimana melakukannya adalah mengeroyok orang. Siapakah di antara mereka yang berani melawan Lord Bai 1 lawan 1? Merasa benar-benar tak tertandingi di bawah langit, dia menjentikkan lengan bajunya dan melanjutkan dengan bangga. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan sekelompok besar jiwa-jiwa pendendam yang menjerit-jerit, yang dari dalamnya bisa terdengar suara pertempuran. Rejeki nomplok lain, elang menangkap lebih banyak bayi ayam. Menjilat bibirnya, dia mendekat dengan hati-hati sampai dia bisa melihat 5 Wildelander dipilih dikelilingi oleh jiwa-jiwa pendendam. Saat ini, mereka baru aja akan menerobos ke tempat terbuka. Dari 5, 4 berada di pertengahan tahap Naschen Sol, dan 1 di tahap akhir. Kekuatan gabungan mereka luar biasa, dan jelas, hanya masalah waktu sebelum mereka akan terbebas dari jiwa-jiwa pendendam. Sayang sekali aku tidak bisa mengendalikan jiwa-jiwa pendendam di sini. Itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Dia menghela nafas, lalu berpikir sejenak sebelum menghasilkan nyala api 15 warna. Mata berkedip-kedip, dan tertawa kecil, dia terbang ke depan, menyembunyikan fluktuasi basis kultivasinya saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke kelompok yang dipilih. Tak lama, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar saat awan merah muncul di langit. Kemudian, api mulai turun seperti hujan. Itu tidak lain adalah kemampuan ilahi khusus yang dimiliki Bai Xiaochun di klan Bai. Dia berasumsi bahwa setelah mencapai tahap Heaven Dao Naschen Sol, dia akan kehilangan kemampuan itu. Namun, tiba-tiba, yang sebaliknya terjadi. Ini sebenarnya menjadi lebih mudah digunakan. Saat lautan api muncul, jiwa-jiwa pendendam mulai menyebar. Adapun 5 yang dipilih, wajah mereka jatuh ketika mereka melihat api destruktif tak berujung menimpa mereka. Mereka segera berbalik untuk melarikan diri, yang merupakan momen yang sama persis ketika Bai Xiaochun muncul di antara mereka, tombak panjang di tangan. Kecakapan pertempuran melonjak saat ia menari-nari keluar dari api hujan. Boom memenuhi udara, dan setelah 10 napas waktu, Bai Xiaochun hilang, bersama dengan 5 yang dipilih. Bahkan setelah dia pergi, hujan api terus turun dengan kekuatan destruktif. Seluruh dimensi di dalam ketel Necromancer telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Wildelander terpilih semua terkejut sampai ke inti, dan sekarang, semua orang tahu bahwa hampir 30 di antara jumlah mereka hilang. Bai Hao terlalu cepat. Tidak ada yang pernah memiliki kesempatan untuk mencoba mengelilinginya, dan lebih jauh lagi, adalah mengejutkan semua yang hadir bahwa mereka menyadari hantu jahat bahkan tidak memperhatikannya. Semua orang frustrasi, marah, dan juga kaget. Pada saat ini, balas dendam Bai Xiaochun sedang dilakukan dengan sangat lancar. Sekarang, yang tersisa terpilih telah dipisahkan menjadi 4 kelompok utama, masing-masing dipimpin oleh Gong Sun Yi, Zhou Hong, Su San, dan Pangeran Kedua. Tentu saja, itu bukan strategi jangka panjang. Setelah semua, mereka harus melacak Bai Xiaochun. Jika tidak, dan jalan buntu berlangsung terlalu lama, tidak ada yang akan mendapatkan buah Raja Hantu. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka harus berpisah. Sayangnya, menyebar ke formasi seperti jaring tidak sangat cocok di Necromancer Kettle. Ada terlalu banyak hantu jahat dan jiwa pendendam di tempat itu. Karena itu, mereka harus tetap bersatu, bahkan jika hanya untuk melawan sesekali hantu jahat. Dari 4 kelompok utama, masing-masing memiliki cara sendiri untuk melakukan sesuatu. Pangeran Kedua memiliki beberapa lusin kelompok bersamanya, termasuk Chen Manyao, yang saling menempel erat ketika mereka mencari. Meskipun Gong Sun Yi, Zhou Hong dan Su San semua sangat percaya diri secara umum, mereka juga menahan 3 atau 4 orang saat mereka mencari. Sisa pembudidaya tinggal dalam kelompok sekitar 10. Dengan cara ini semua orang merasa cukup percaya diri untuk menghadapi Bai Xiaochun jika mereka bertemu dengannya. Babak 694, Jiwa. Semua orang di Necromancer Kettle merasa sangat gelisah.
Pada titik ini, mereka semua menyadari betapa kuatnya Bai Xiaochun, namun, tidak ada pilihan lain selain mencoba menanganinya. Lagi pula, mereka tidak bisa meninggalkan Necromancer Kettle lebih awal. Mereka hanya bisa mengikuti perintah Gong Sun Yi dan yang lainnya, dan mencoba melacak Bai Xiaochun. Satu demi satu, mereka mengertakkan gigi dan terus mencari. Harapan utama mereka adalah bahwa mereka dapat menemukan Bai Hao, mengelilinginya, dan bergabung untuk membunuhnya. Anggrek Raja Hantu mekar dengan cepat, dan itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa memenangkannya pada akhirnya. Ketika semua orang secara metodis mencarinya, Bai Xiaochun berada di sebuah lembah di antara dua gunung. Dadanya membuncit dengan bangga ketika dia melihat ke sekitar 30 orang yang dipilih yang semuanya duduk di depannya, menatapnya dengan marah. Dia telah menyegel basis kultivasi mereka dan anggota tubuh mereka, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan apapun selain memandangnya dengan mengancam. Jika kamu sekuat itu, bunuh saja kami. Huff, kamu telah membawa bencana tingkat surgawi pada diri kamu sendiri, Bai Hao. Bahkan Raja Hantu Raksasa pun tidak akan bisa membuatmu tetap aman. Petik 2 titik. Mata Zhao Dongshan dan Little Wolf God sangat merah. Jika terlihat bisa membunuh, maka mata mereka akan lama telah mengurangi Bai Xiaochun menjadi remuk tulang dan abu. Mencoba menakutiku, kalian tunggu saja. Setelah memelototi kelompok 30, dia dengan bangga menepuk-nepuk tasnya untuk menghasilkan parasol abadi. Kemudian dia berjalan ke seorang pemuda yang suaranya lebih mengancam daripada yang lain. Terkejut, pria muda itu menatap Bai Xiaochun dengan marah dan berkata, menurutmu apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Oh, tidak apa-apa. Hehe, teknik yang aku kembangkan membutuhkan kekuatan hidup, jadi aku akan meminjam sedikit dari kamu. Bersihkan tenggorokannya, namun tidak ragu-ragu untuk sesaat. Ia menikam parasol abadi ke dalam dada pemuda itu. Pria muda itu mengeluarkan teriakan mengerikan yang menyebabkan wajah orang lain memilih untuk berkedip dengan berbagai emosi. Banyak dari mereka bahkan mulai terengah-engah. Terkejut, mereka menyaksikan tubuh pemuda itu mulai tampak layu. Setelah 10 napas waktu berlalu, rambutnya memutih, dan ia tampak lebih dari sekadar kulit dan tulang. Pada titik ini, hati mereka mulai berdebar, dan mereka memandang Bai Xiaochun. Pada titik ini, hati mereka mulai berdebar. Setelah 10 napas waktu berlalu, rambutnya memutih, dan ia tampak lebih dari sekadar kulit dan tulang. Pada titik ini, hati mereka mulai berdebar, dan mereka memandang Bai Xiaochun dengan mata ketakutan. The Eternal Parasol mengerahkan gaya gravitasi yang aneh dan hampir iblis yang dengan rakus melahap semua kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu pada gilirannya mengalir ke Bai Xiaochun, menyebabkannya gemetar ke dalam. Ketika dia memutuskan cukup sudah, dia menarik Eternal Parasol. Kemudian, dengan wajah sedikit memerah, dia mengabaikan semua orang yang hadir dan duduk bersila untuk bermeditasi dan bekerja pada tingkat keempat dari Kodeks Kematian, Tulang Kematian. Kekuatan hidup yang baru saja menuangkan ke dalam dirinya dengan cepat menghilang, meresap ke tulangnya seperti air akan merembes ke tanah yang kering. Pada saat yang sama, ekspresi nyaman muncul di wajah Bai Xiaochun. Adegan yang dimainkan menyebabkan Little Wolf God, Zhao Dongshan, dan semua orang tersentak kaget. Wajah mereka kehabisan darah, dan ekspresi teror muncul. Adapun pemuda yang kekuatan hidupnya baru saja dikeringkan, dia tampak seperti sedang megap-megap. Meskipun ia belum mati, energi vitalnya telah rusak parah. Teknik iblis macam apa yang dipupuk Bai Hao ini? Surga, dia secara langsung mengekstraksi kekuatan hidup itu untuk digunakan dalam kultivasi. Petik 2 titik. Sekarang aku mengerti mengapa dia menculik kita semua. Dia ingin menggunakan kita untuk melanjutkan kultivasinya. Petik 2 titik. Ketika semua orang gemetar ketakutan, mata Bai Xiaochun tersentak terbuka, dan mereka bertepi semangat dan sukacita. Hahaha, persis seperti yang aku prediksi. Selama aku memiliki kekuatan hidup yang cukup, aku dapat mengolah tulang kematian aku sesuka hati. Aku tidak akan membunuh orang-orang ini, aku akan menghisap kekuatan hidup mereka kering, melemparkan mereka ke Raja Hantu Raksasa, dan kemudian membiarkannya mengatasi sakit kepala. Petik 2 titik. Sambil terkekeh pada dirinya sendiri, dia memandang berkeliling ke arah orang-orang terpilih yang bingung, dan sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa. Dia bangkit dan mendekati salah satu dari mereka. Hai, di sana, aku harap kamu bisa bekerja sama. Jangan khawatir, itu tidak sakit.
Berseri-seri dari telinga ke telinga, dia menikam parasol abadi ke dalam dada orang-orang pilihan yang ketakutan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia pindah dari yang kedua dipilih ke yang ketiga, dan kemudian yang keempat. Butuh 8 jam untuk mengekstraksi kekuatan hidup dari semua orang yang hadir. Adapun tulang-tulangnya, berkat masuknya kekuatan kehidupan dan budidaya tekniknya, mereka segera mencapai titik di mana dua ledakan gemuruh menyebar di dalam dirinya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang perlahan memudar. Kemudian dia membuka matanya dan mengeluarkan seteguk energi vital yang tidak murni. Sampai saat ini, tulangnya jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Strata kedua dari tulang temperet. Mata bersinar dengan antisipasi, dia merenungkan bagaimana yang harus dia lakukan adalah mencapai strata berikutnya. Dan dia akan dapat menggunakan tinju kaisar yang tak berujung. Persyaratan kekuatan hidup dari Unding Bones mengerikan. Bahkan dengan semua orang ini, yang bisa aku lakukan hanyalah mencapai strata kedua. Konyol. Namun, setidaknya sekarang aku tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke Necromancer Kettle. Memiliki semua yang dipilih di sini adalah seperti memilih obat-obatan tingkat tinggi pilihan aku. Memancarkan kesehatan dan semangat, dia memandang ke-30 kurus yang dipilih dan tanpa daftar yang dipilih, dan kemudian dengan cepat melemparkannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian, dia terbang kembali ke kabut. Bai Xiaochun berjalan dengan hati-hati, memastikan untuk tetap bersembunyi saat dia pergi. Tak lama, kerutan terlihat di wajahnya ketika dia menyadari bahwa sebagian besar yang dipilih tidak dalam kelompok 5, tetapi 10. Mempertimbangkan itu, sepertinya dia tidak bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika dia terbungkus dalam pertarungan yang berlarut-larut, dia akan berakhir dikepung seperti sebelumnya. Kelompok 10. Yah, aku masih bisa menyerang mereka. Mungkin aku tidak akan bisa menangkap mereka semua dalam satu tembakan, tapi aku tidak terburu-buru. Lambat dan mantap. Setelah memikirkan rencana, ia mendengus dingin dan meleleh ke dalam kabut. Tidak lama kemudian, dia telah menemukan targetnya, sekelompok 10 orang terpilih yang tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kekuatan basis kultivasi mereka. Meskipun sesekali jiwa pendendam nampak mengganggu mereka, mereka menanganinya dengan mudah. Ketika Bai Xiaochun semakin dekat, murid-muridnya mengerut ketika dia menyadari bahwa salah satu yang dipilih dalam kelompok ini tidak lain adalah Miao Liner. Dia ingat teknik magis mistis yang dia gunakan selama pertemuan awal mereka, yang telah menyebabkan semua luka-lukanya menyala. Peningkatan tiba-tiba dalam tingkat keparahan lukanya yang memberi Zhou Hong kesempatan untuk memukulnya dengan serangan berbahaya. Wanita yang kejam sekali. Meskipun penampilan fisik aku saat ini tidak cukup sesuai dengan penampilan aku yang sebenarnya, aku tetap tampan. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya, namun dia bertindak lebih jauh dengan menyerang dengan racun lengkap. Dengan menyipitkan matanya, dia mengamati Miao Lin lebih dekat. Kemudian dia membuat beberapa perhitungan, setelah itu matanya bersinar dengan tekad. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergerak dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Dalam sekejap mata, dia menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan seperti kilat yang berbatasan dengan teleportasi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia tepat di atas kelompok Miao Lin, di mana dia melepaskan serangan tinju. Serangan tinju itu menjadi prahara yang turun ke kelompok dengan impunitas. Adapun Miao Liner dan yang lainnya dipilih, ekspresi mereka berkedip saat melihat Bai Xiaochun. Beberapa bahkan batuk darah. Namun, semuanya langsung menyebar ke arah tertentu. Adapun Miao Liner, dia tertawa kecil dan berkata, kamu jatuh ke dalam perangkap kami, Bai Hao. Ke dalam formasi, semuanya. Petik 1 titik. Sinar aneh muncul di mata yang dipilih sekitarnya. Pada saat yang sama, simbol magis mulai mengalir dari mereka semua. Dalam sekejap mata, simbol-simbol dihubungkan bersama untuk membuat formasi mantra. Suara gemuruh memenuhi area 300 meter di sekitar mereka, menciptakan sesuatu seperti penjara yang membuat Bai Xiaochun benar-benar terkunci di dalamnya. Ini adalah rencana rahasia yang dibuat oleh Gong Sun Yi dan top lainnya yang dipilih. Semua kelompok yang berada di kabut siap untuk langsung membuat formasi mantra jika Bai Xiaochun berani menunjukkan wajahnya. Begitu Bai Xiaochun berakhir dalam formasi mantra, berita itu disampaikan kepada Gong Sun Yi, Zhou Hong dan Susan, yang semuanya mulai bergegas menuju daerah itu. Zhou Hong adalah yang terdekat, dan memiliki 3 orang bersamanya, salah satunya adalah Li Tiansheng.
Mempertimbangkan kecepatan yang mereka mampu, itu hanya akan membuat mereka sekitar 10 napas waktu untuk mencapai lokasi di mana Bai Xiaochun telah ditangkap. Perkembangan drastis sedang berlangsung di dalam Necromancer Kettle karena semua yang terpilih berlomba dengan kecepatan tinggi menuju Bai Xiaochun. Bahkan ketika tawa Miaolin bergema, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, dan matanya melebar. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun ada di sana di tengah-tengah formasi mantra, dia tampaknya tidak bingung sama sekali. Bahkan, dia bahkan memiliki sedikit tatapan menghina di matanya. Mengambil langkah ke arah Miaoliner, ia dengan cepat memanfaatkan heks kematiannya. Suara gemuruh terdengar ketika dia menghilang dari dalam formasi mantra, muncul tepat di depannya. Tidak mungkin, wajah Miaolin jatuh ketika dia mencoba untuk mundur. Namun, sebelum dia bisa, Bai Xiaochun menabraknya seperti binatang liar. Sebuah pepatah lama berbicara tentang perasaan lembut dan melindungi untuk seks yang lebih adil, tetapi tidak ada satupun dari itu dalam tindakannya. Dia melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Basis budidayanya langsung dilemparkan ke dalam kekacauan, dan banyak tulangnya hancur. Jiwanya yang baru lahir berada di ambang terbang ke tempat terbuka. Sebelum dia bahkan bisa mempertimbangkan untuk melarikan diri, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meraih lengannya, mengirimkan kekuatan basis kultivasi di dalam dirinya untuk menyegelnya. Itu semua terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Fakta bahwa Miaoliner telah ditangkap membuat ketakutan masuk ke dalam hati orang-orang di sekitarnya yang dipilih, dan bahkan Zhou Hong dan yang lain yang bergegas kesal sepenuhnya terkejut. Banyak jiwa pendendam dalam kabut di sekitarnya terkejut, dan kemudian memalingkan mata mereka yang haus darah dan rakus pada orang-orang terdekat yang dipilih. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, Bai Xiaochun membawa Miaolin yang sensual dan menggerahkan saat dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, bahkan ketika dia melakukan itu, matanya kebetulan jatuh ke satu jiwa pendendam dalam gerombolan di daerah. Dia tiba-tiba berhenti di tempat, gemetar, ekspresi tidak percaya sepenuhnya di wajahnya. Dia hampir merasa seperti disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jiwa pendendam ini tampak sedikit berbeda dari orang yang masih hidup, masih mudah untuk mengatakan siapa itu. Selain itu adalah seseorang yang sangat akrab dengan Bai Xiaochun. Itu adalah perjuangan untuk menahan diri dari meneriakkan nama itu keras-keras. Bai Hao. Bab 695, menghancurkan semua orang. Bai Xiaochun sangat menyadari karakteristik khusus dari dunia yang dia tinggali. Setelah orang meninggal, jiwa mereka akan memasuki sungai Underworld dan kemudian muncul di suatu tempat di Willlands. Dia bahkan bertanya-tanya tentang di mana tepatnya di jiwa Willlands Bai Hao mungkin berakhir. Namun, pemikiran untuk menemukannya sepertinya tidak mungkin. Itu seperti menemukan jarum di lautan, dan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang dewa. Gagasan mengambil jiwa Bai Hao hanya bisa sesekali melintas di benaknya dan dengan cepat berubah menjadi desah penyesalan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dalam pergantian peristiwa yang benar-benar tak terduga, dia benar-benar akan menemukan jiwa Bai Hao di ketel Necromancer. Dia adalah jiwa yang pendendam, penuh dengan kegilaan dan keserakahan, tidak sepenuhnya sama dengan penampilannya dalam kehidupan, dan penuh dengan aura kematian yang menyeramkan. Namun, Bai Xiaochun mengakui pada pandangan pertama bahwa itu adalah Bai Hao. Bai Xiaochun lebih akrab dengan Bai Hao daripada orang lain di dunia. Tidak hanya dia muridnya, dia juga menggunakan identitasnya untuk mencapai posisi dan statusnya saat ini di Willlands. Bai Xiaochun tertegun. Dia tidak lupa bahwa orang-orang bergegas ke arahnya, dan bahwa jika dia melambat sesaat, mungkin saja dia bisa berakhir dikepung. Namun, dia berhenti di tempatnya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Lagi pula, bahkan mengetahui bahwa jiwa Bai Hao ada di dalam Necromancer Kettle tidak akan selalu bermanfaat. Bahkan akan mencarinya di satu area tertentu akan sulit. Selain itu, jika jiwa Bai Hao akan mati, maka Bai Xiaochun akan merasa menyesal atas masalah ini selama sisa hidupnya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jiwa Bai Hao mewakili bahaya yang luar biasa. Jika ada orang lain yang menemukan kebenaran, dan mengungkapkan identitasnya, fakta bahwa Bai Hao yang semua orang tahu adalah benar-benar Bai Xiaochun akan sangat bermasalah. Pilihan terbaik mungkin akan pergi, dan sepenuhnya mengabaikan jiwa Bai Hao. Bagaimanapun,
Terlepas dari kenyataan bahwa mungkin saja seseorang mungkin memperhatikannya, itu sangat tidak mungkin. Pilihan lain adalah menghancurkan jiwanya. Itu akan memastikan bahwa tidak ada celah dalam cerita Bai Xiaochun. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak mempertimbangkan opsi itu. Hanya ada satu pemikiran dalam benaknya saat ini. Ini muridnya, magang pertama yang pernah diambilnya dalam hidupnya. Sekarang dia telah bertemu dengannya, tidak ada cara dia bisa mundur dari mencoba menyelamatkannya. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali untuk berputar di tempat dan kemudian melompat ke lokasi di mana jiwa Bai Hao berada dalam gerombolan jiwa. Tentu saja, jiwa-jiwa tidak memperhatikannya, dan karena itu, dia tidak menimbulkan keributan dengan memasuki tengah-tengah mereka. Sebaliknya, jiwa-jiwa itu memandang rakus di Wildelander yang dipilih, ke arah siapa mereka mulai terbang, termasuk Bai Hao. Namun, sebelum jiwa Bai Hao bisa menambah kecepatan, Bai Xiaochun mengulurkan tangan, meraihnya, dan melemparkannya ke pagoda penimbunan jiwa. Sama gugup seperti sebelumnya, dia kemudian berbalik menghadapi dua sinar cahaya yang mendekat dengan kecepatan cepat. Mereka tidak lain adalah Zhou Hong dan Li Tiansheng. Bai Hao, Zhou Hong meraung, basis budidayanya melonjak dengan kekuatan lingkaran besar dari tahap Nas Chen Sol, mengirim fluktuasi yang menghancurkan ke segala arah. Kemudian dia menghancurkan slip giok yang telah dia pegang di tangannya, langsung melemparkan daerah sekitarnya ke dalam kekacauan, dan membuat semua teleportasi menjadi mustahil. Tindakannya dilakukan dengan kelancaran berlatih, dan dicapai bahkan ketika suaranya bergemuruh seperti guntur surgawi. Dalam beberapa saat, dia tepat di depan Bai Xiaochun, melangkah maju dengan aliran cahaya hitam mencambuk di sekelilingnya. Aliran cahaya itu kemudian mulai berputar di udara menuju Bai Xiaochun, memancarkan aura menakutkan dari dewa. Jelas, ini adalah kartu as yang telah diberikan kepadanya oleh ayahnya, Raja Sembilan Kata. Di belakangnya, tatapan dingin yang menyeramkan bisa terlihat di mata Li Tiansheng, yang sengaja melambat. Melambaikan lengan bajunya, ia mengirim gas beracun 5 warna yang menyebabkan bahkan jiwa-jiwa yang disentuhnya untuk memancarkan jeritan kesakitan dan larut menjadi ketiadaan. Sisa pembudidaya di daerah itu tampak bersemangat melihat Zhou Hong, dan dengan cepat mulai menyebar untuk mencegah Bai Xiaochun melarikan diri. Mereka tahu bahwa yang harus mereka lakukan adalah menunda dia untuk waktu yang singkat, dan selama cukup banyak dari yang lainnya yang dipilih bergegas, mereka akan dapat membunuhnya. Bahkan jika dia lebih kuat dari yang dia buktikan sebelumnya, itu tidak masalah. Dengan angka di sisinya, bahkan seorang dewa pun tidak akan membawanya begitu saja. Bai Xiaochun mengerti itu sama seperti mereka. Melihat ke arah Zhou Hong, dia melirik aliran cahaya yang dia gunakan sebagai senjata, yang tampak sangat berbahaya. Kemudian ia melepaskan serangan kepalan tangan, menggunakan kekuatan ledakan dari kekuatan tubuh dagingnya, dan juga basis kultivasinya. Sebuah badai muncul, menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar, dan ekspresi Zhou Hong berkedip. Seketika, ia mengirim aliran cahaya hitam melecut kembali untuk membela diri. Sebuah ledakan terdengar, dan dia batuk seteguk darah saat ekspresi tidak percaya memenuhi wajahnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mata Zhou Hong benar-benar merah, dan dipenuhi dengan tampilan kegilaan yang menantang. Lebih banyak helai cahaya hitam melesat keluar, dipenuhi dengan cahaya netherworldly saat mereka mengiris menuju Bai Xiaochun. Namun, kali ini, Bai Xiaochun menghindar, melaju melewati Zhou Hong menuju beberapa tahap Nas Chen Sol pertengahan yang dipilih di luarnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan Eternal Parasol dan tanpa ragu menusuknya ke sisi Miaolin. Dia berteriak ketika kekuatan hidupnya tersedot, dan wajahnya yang cantik layu. Pada saat yang sama, tulang kematian Bai Xiaochun mengeluarkan suara gemuruh ketika mereka menggunakan kekuatan hidup baru untuk mendorong hampir sepenuhnya ke dalam lingkaran besar dari strata kedua dari tulang. Temperet, Miaolin saja sudah cukup untuk melakukan itu, banyak kejutan Bai Xiaochun. Jelas, kekuatan hidup Miaolin jauh melebihi kekuatan orang lain. Teknik apa yang dipupuk darah kecil ini untuk memiliki begitu banyak kekuatan hidup? Gumamnya pada dirinya sendiri. Mengingat betapa terbuka dan cerobohnya dia berpakaian, itu pasti teknik yang jahat. Tentu saja, semua yang terjadi pada saat yang diperlukan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Setelah melemparkan Miaolin ke tasnya, ia melaju ke arah penggarap panggung Nas Chen Sol. Ketika mereka melepaskan pemboman kemampuan ilahi, dia membentak Eternal Parasol terbuka untuk membela diri, lalu menusuknya ke salah satu pembudidaya.
Kultivator berteriak ketika tubuhnya layu, dan dia kemudian dilemparkan ke dalam tas pegangan Bai Xiaochun. Kemudian Bai Xiaochun berbalik dan menembak ke arah target berikutnya. Kemarahan Zhou Hong terbakar saat dia mengejar, namun, dia tidak secepat Bai Xiaochun. Namun, setelah Bai Xiaochun menyedot kekuatan hidup dari 4 pembudidaya, Zhou Hong melakukan gerakan mantra. Menyebabkan semua aliran cahaya hitam terbentuk bersama menjadi lonjakan besar yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Lonjakan hitam jelas berisi aura Deva, menyebabkan Bai Xiaochun terkesiap dan mengeluarkan wajan penyunya untuk membela diri. Ledakan bisa terdengar saat Bai Xiaochun mundur beberapa meter, setelah itu dia menusuk parasol abadi ke dalam orang terdekat lain yang terpilih yang terlalu lambat untuk menghindarinya. Saat yang terpilih berteriak dan layu, kekuatan kehidupan mengalir ke bones unding Bai Xiaochun, mendorong mereka sampai ke lingkaran besar dari tulang temperet. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga orang-orang di sekitarnya yang dipilih bahkan tidak punya waktu untuk terkesiap. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berani mendekati Bai Xiaochun, dan semua mundur. Metode pertempuran unik Bai Xiaochun membuat mereka semua merasa benar-benar terguncang. Apakah kamu berani melawan aku satu-satu, Bai Hao? Zhou Hong berteriak marah, mendekatinya. Adapun Li Tiansheng, wajahnya pucat, dan dia mundur, ditakuti oleh payung aneh Bai Xiaochun. Tenang, aku meninggalkanmu untuk yang terakhir sehingga aku bisa menguji serangan kepalan tanganku yang paling kuat. Mengabaikan Zhou Hong, Bai Xiaochun mengalihkan perhatiannya pada Li Tiansheng yang mundur. Bibirnya berubah menjadi seringai, dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk bergerak. Meskipun dia tidak bisa menggunakan unding Hex miliknya karena slip giok yang telah dihancurkan Zhou Hong sebelumnya, tubuh dagingnya sendiri mampu mencapai kecepatan setingkat teleportasi. Begitu kakinya menyentuh ke bawah, dia berubah menjadi serangkaian gambar-gambar yang menembak langsung ke arah Li Tiansheng. Senyum itu menyebabkan kulit kepala Li Tiansheng berdenyut ketakutan. Dengan pikiran terguncang, dia mulai mundur lebih cepat, serentak melambaikan tangannya di udara dan mengeluarkan lebih banyak gas beracun. Gas beracun segera berubah menjadi tengkorak 7 warna yang melesat ke arah Bai Xiaochun seolah ingin memakannya. Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan tengkorak 7 warna, dan pada kenyataannya hanya menembusnya dengan bantuan segelintir item 14 kali lipat yang ditingkatkan roh. Kemudian, dia tepat di depan Li Tiansheng. Apakah bermain dengan racun benar-benar menyenangkan? Katanya sambil mendorong Eternal Parasol ke arah dada Li Tiansheng. Li Tiansheng berteriak, menyebabkan cahaya merah meledak dari dalam dirinya. Banyak item magis defensif juga muncul. Namun, pada saat itulah cahaya berwarna-warni muncul di mata Bai Xiaochun, yang membuat basis kultivasi Li Tiansheng menjadi kacau balau. Li Tiansheng tiba-tiba melambat, dan membuatnya ngeri. Parasol abadi menusuknya. Li Tiansheng mulai layu saat kekuatan hidupnya mengalir keluar dari dirinya dan masuk ke Bai Xiaochun. Saat memasuki tulang Bai Xiaochun, dia menggigil, dan suara gemuruh bergema di dalam dirinya. Selain itu, jauh di dalam matanya, cahaya keemasan bisa terlihat. Tulang kekalnya telah menembus ke dalam strata ketiga dari tulang marah. Perasaan hangat dan nyaman memenuhi dirinya, dan dia bisa langsung merasakan bahwa tingkat pertahanan tubuh kedagingannya telah meningkat. Yang lebih menarik baginya adalah bahwa dia sekarang memenuhi persyaratan minimum untuk menggunakan kepalan kaisar yang tidak mati. Sementara itu, suara siulan bisa terdengar saat Gong Sun Yi, Susan, Pangeran Kedua dan Chen Manyao tiba dengan lebih banyak pilihan. Hentikan dia, Zhou Hong. Jangan biarkan dia pergi. Zhou Hong menyaksikan ketika Li Tiansheng ditangkap, dan kemudian mendengar tangisan para pembudidaya yang mendekat, dan itu menyebabkan amarahnya membara lebih panas. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia melolong, mengirimkan lebih banyak aliran cahaya hitam yang terbang di sekitarnya. Pada titik ini, dia sangat marah sehingga dia akhirnya menggunakan salah satu kartu asnya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat aliran hitam semua mulai menembak ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Lalu matanya mulai bersinar dengan cahaya terang ketika auranya mulai menarik. Seolah-olah semua tanda kehidupan di tubuhnya memudar. Pada saat yang sama, pusaran hitam bisa terlihat berputar di sekitar tinjunya. Di dalam pusaran itu ada fluktuasi yang tak terlukiskan yang menakutkan yang menyebabkan siapapun yang bisa melihatnya memucat ketakutan. Dia mengasumsikan kuda-kuda pertama dari Fis Kaisar Unding.